Pak Chu, kontrak Anda dengan grup Li akan berakhir dalam 3 hari. Bagaimana kalau bergabung dengan grup Tianheng kami? Keluarga Lu dari Beijing bersedia memberikan putri mereka sebagai selir untuk Pak Chu dan memberikan mahar 10 miliar hanya agar Pak Chu membantu keluarga Lu. Chip Shenlong dengan hormat mengundang Pak Chu untuk bergabung dalam urusan pertahanan negara. Asalkan Pak Chu setuju, Anda akan langsung menikmati perlakuan sebagai pahlawan nasional. Saya Chu Xiu sangat menghargai niat baik kalian semua. Tapi saat ini, kontrak saya dengan grup Li belum berakhir. Saya punya urusan yang lebih penting, saya permisi duluan. Pak Chu. Panas sekali. Fang Xiao, kali ini kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku yang menaruh obat di minuman King Wan, kamu tidak akan bisa cepat-cepat mendapatkan dia. King Wan tidak akan pernah menyangka bahwa sahabat karibnya sendiri yang menyerahkannya ke tempat tidur Fang Xiao. Kalau begitu tidak mengganggu Fang Xiao lagi, nikmatilah. Tidak baik, sepertinya King Wan sedang dalam masalah. Cepat. Chu Xiu. Aku mau. King Wan, tenanglah. Kamu diberi obat perangsang yang memicu sindrom Ranhun Mu. Selama 3 tahun aku membakar umurku untuk menyambungkan nyawa King Wan, sudah mengurangi umurku 20 tahun. Dengan batu giok ini sebagai perantara, aku akan menyambungkan energi sekali lagi. King Wan akan sembuh total, tapi akan meninggalkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan di tubuhku. King Wan. Chu Xiu, kamu benar-benar berani. Semakin menjadi-jadi. Berani mengambil kesempatan saat aku tidak sadar. Melakukan hal kotor padaku, kamu cari mati ya? Aku tidak. Kamu masih berani membantah aku, ingat jelas. Aku minum-minum dengan Fang Wei Sui Men di bar. Kalau bukan karena kamu berniat jahat, kenapa aku bisa ada di tempat tidur hotel? Fang Xiao, King Wan. Ada apa dengan kalian? Sui Men, kamu datang tepat waktu. Chu Xiu ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan melakukan hal itu. Kalau bukan karena aku di sini, kehormatan King Wan sudah tidak bisa diselamatkan. Kamu memfitnah. Fang Wei sudah melihatnya sendiri. Masih ngotot membantah apa? King Wan, bukankah kalian punya? Masih ada perjanjian pernikahan di tubuhnya? Dia masih melakukan hal itu padamu. Hal yang tidak tahu malu seperti itu jangan dibahas lagi. Ayahku memaksa untuk menikahkanku dengannya untuk itu. Dia tidak segan-segan menetapkan perjanjian pernikahan 3 tahun untukku, tapi Chu Xiu, kamu tidak pernah melihat diri sendiri dengan jujur. Dalam hal asal-usul pengetahuan dan etika, mana ada yang cocok denganmu? Tanpa grup Li, kamu bukan apa-apa. Kamu adalah putra suci dari kuil langit Chu Xiu. Bawa aku kembali ke kuil langit. Kudengar kuil langit sangat memperhatikan sebab akibat dan nasib. Aku bisa mengantarmu kembali ke gunung. Asalkan kamu sebagai tunanganku memberikan energi untuk menyelamatkan nyawa putriku dan membantu keluarga Li untuk naik ke puncak menyelesaikan sebab akibat. 3 tahun kemudian ketika putriku sembuh, aku akan memberimu kebebasan. Aku setuju, langit dan bumi sebagai saksi. Giok sebagai sumpah jika ada yang melanggar. Sebab akibat akan mengambil nyawa Li King Wan dalam 3 tahun ini.
Aku membawa keluarga Li ke ketinggian yang tidak seharusnya. Bahkan tidak segan-segan mengurangi 20 tahun umurku untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu lebih percaya pada teman-temanmu yang tidak jelas daripada aku. 3 hari lagi kontrak akan berakhir. Kamu dan aku tidak ada hubungan lagi. Tanpa grup Li kamu bukan apa-apa. Qingwan, kamu bercandakan? Chu Xiu adalah tokoh penting di dunia bisnis, tidak tahu berapa banyak orang. Dia bisa mendengarkanmu. Ya? Chu Xiu yang begitu keras kepala tidak seperti seekor anjing yang patuh bagaimana? Kalian tidak percaya? Baiklah, maka hari ini Nona ini akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara melatih anjing. Chu Xiu berlutut. Apa yang kamu katakan? Aku bilang berlutut. Wah, benar-benar berlutut. Tokoh besar di dunia bisnis. Ternyata juga pengecut. Chu Xiu mengingat hari ini. Kamu telah mencemarkan diriku melanggar aturan. Tidak menghormati majikan, aku memutuskan untuk membuatmu. Ingat baik-baik, lepaskan bajumu. Tidak mau lepas? Aku suruh kamu lepas. Li Qingwan, penyakitmu. Selain membutuhkan giok ajaib sebagai media, juga membutuhkan energi untuk menarik. Hari ini aku akan mengobatimu. Kamu membuatku kehilangan banyak energi kalau sampai terluka lagi. Rasanya sakit sekali mungkin. Di masa depan sulit menggerakkan Ling Yu. Penyakitmu akan menjadi penyakit yang tak tersembuhkan. Di bawah ini aku akan mengucapkan satu kalimat. Dan kamu harus mengikutinya. Kalau kamu tidak mengikuti atau terlambat, aku akan mencambukmu sekali lagi. Untuk membantu mengingatkanmu. Aku adalah anjingnya Li Qingwan. Aku menginginkan kecantikan majikanku. Seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Aku adalah penjahat di grup Li. Bagus sekali, Chu Xiu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jelas-jelas tidak menghormati majikanku hari ini. Aku akan mencambukmu. Qingwan, kemana kita selanjutnya? Tentu saja kita akan terus minum. Bagaimana dengan Chu Xiu? Aku lihat dia terluka parah. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Dia hanya seekor anjing. Mengapa harus kasihan padanya kalau dia tidak bisa menanggung penderitaan ini di masa depan? Jangan jaga pintu untuk grup Li. Kamilah yang membuatnya sukses. Membuatnya terkenal di luar sana. Tapi dia mengkhianati nona muda ini. Chu Xiu akan kehilangan segalanya. Qingwan benar. Selama bisa tetap di samping Qingwan, Chu Xiu bahkan rela kehilangan nyawanya. Tapi bagimu dia hanya beban. Aku dengar, Tian Xi baru di Gunung Yukuan akan segera naik tahta. Ayahku punya hubungan dengan Gunung Yukuan nanti. Aku akan meminta Tian Xi baru untuk mengobatimu. Sehingga kita bisa dengan leluasa menyingkirkan Chu Xiu dari grup Li. Fang Xiao memang hebat, punya hubungan dengan Gunung Yukuan. Fang Wei, penyakitku ke depannya aku serahkan padamu. Aku sudah lama tidak sabar dengan pria ini. Lebih cepat lagi. Nona muda 3 tahun lalu dia dan gurunya
Tidak mempedulikan nyawa mereka untuk menyelamatkan keluargamu. Kalau bukan karena mereka, keluarga MU sudah hancur. Bagaimana bisa ada kemegahan seperti sekarang, Chu Xiu? Li Qingwan tidak menghargaimu, aku yang akan menghargaimu. 3 hari lagi adalah hari terakhir pernikahan Li Qingwan dan Chu Xiu. Siapkan hadiah yang bagus. Aku akan melamar Chu Xiu. Ayah, Besok masa perjanjian pernikahanmu dengan Chu Xiu selama 3 tahun akan berakhir. Sudah kusampaikan ke grup untuk mempersiapkan pernikahan kalian. pernikahan ayah? Kamu ingin menjadikan Chu Xiu sebagai menantumu. Aku tidak setuju, aku tidak mau menikah dengan Chu Xiu. Lalu pria itu, Apa katamu anak durhaka? Kamu tahu siapa dia? ayah kamu tega memukulku demi orang luar. Kalau bicara soal meraih yang lebih tinggi, kamulah yang meraih Chu Xiu. Jangan lupa kamu bisa hidup sampai sekarang. Grup Li bisa sukses seperti ini semua berkat Chu Xiu. Dia cuma bisa menumpang di keluarga Li karena warisan jade leluhurnya. Ingat, tanpa Chu Xiu, tidak akan ada grup Li seperti sekarang. Penyakit jiwa MU juga tidak akan sembuh. Aku berjanji pada Chu Xiu, saat perjanjian pernikahan berakhir, aku akan menikahkanmu dengannya dan memberinya kebebasan. Ini perjanjian pernikahan besok. Di acara pernikahan, minta Chu Xiu menandatanganinya. Mengangkat Chu Xiu sebagai direktur grup Li. Gaji tahunan perusahaan grup 50% dari laba bersih. Ayah perusahaan ini punya puluhan ribu karyawan. Mengapa dia sendiri bisa mengambil separuh laba? Karena nilai yang dia ciptakan melebihi segalanya. Hanya untuk menyelamatkan nyawamu itu saja sudah cukup untuk mendapatkan gaji ini. Ayah, Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membuat Chu Xiu tetap di sisimu, dan juga fondasi bagi grup Li untuk terus berkembang dan bertahan lama. kan cuma seekor anjing tanpa Chu Xiu. Apa grup Li bisa bangkrut? Tidak hanya menikahkan aku dengannya, tapi juga membuatku merendahkan diri untuk memintanya menandatangani perjanjian pernikahan. Aku tidak mau. Selamat. Tuan Chu dan Nona Li, setelah susah payah, akhirnya bersatu. Sungguh tidak mudah. Tuan Chu, Mengendalikan nasib grup Li. Kedepannya bisnis kami mohon bantuan Tuan Chu untuk lebih memperhatikan. Grup Li bisa seperti sekarang Tuan Chu. Berkat jasanya perusahaan kecil kami bersedia menjadi pelayan Tuan Chu. Tuan-tuan terlalu baik. Apa kalian salah paham? Ingin bekerja sama dengan Chu Xiu harus melalui persetujuanku sebagai pemilik. Ingin mengambil alih ya? Li Qingwan, bagaimana Anda bisa mendegradasi Mr. Chu? Status hari ini adalah Mr. Chu. Anda harus tahu bagaimana harus bersyukur. Apa yang Anda hitung? Berani paruh. Kalian bisa kemari. Terima kasih Qingwan karena toleransi. Jika tidak, kalian... Saya juga ingin menghadiri resepsi pernikahan Qingwan. Li Qingwan, apa yang ingin kau lakukan? Chu Xiu, kau makan keluarga Li. Mereka yang tinggal di keluarga Li didukung oleh keluarga Li kami. Memperoleh status dan status luar biasa. Sekarang menikah lagi. Apapun yang baik. Tentu saja aku harus mengatur. Tapi karena kau begitu populer, Nona Ben tiba-tiba tertarik. Memutuskan untuk mengambil anjing ini. Jual. Apakah ada yang mau membeli? Harga tertinggi. Aku akan menempatkan anjing di rak. Selama harganya bisa memuaskan Miss Ben, saya akan segera mentransfer hak kerja Anda. Arti dari Miss Li adalah, Li bersedia putus kontrak dengan Tuan Chu, dan tidak lagi memperpanjang kontrak. Bersedia berinvestasi 10 miliar yuan untuk grup Tianheng. Membeli hak kerja Mr. Chu. Grup Huyao bersedia menempatkan semua asetnya. Hipotek aset ke grup Li hanya perlu ditukar. Mr. Chu setahun datang ke perusahaan kami untuk memandu pekerjaan. Bersedia kehilangan rumah dengan segala cara. Selama Tian Chu bisa merendahkan. Apa yang salah? Chu Xiu adalah pria biasa. Itu karena mereka tahu, Chu Xiu sendiri beruntung di dunia. Punya ribuan kekayaan, punya bentuk kerajaan bisnis. Nona Li, apakah Anda masih tidak mengerti nilai Chu Xiu? M. Yunshu, Presiden Direktur MU Group.
Bahkan kelompok MU Anda harus melangkah. Myunshu ini upacara pernikahan Miss Ben. Aku tidak akan menyambut Anda. Myunshu, apa yang ingin kau lakukan? Myunshu dari grup MU membawa kartu hitam tanpa batas, villa mewah di Teluk Harapan dan Rolls-Royce Phantom, serta kontrak kerja dari grup MU datang ke sini untuk Tuan Chu. Melamar. Ingin merebut Chu Xiu dariku. Mungkin kau salah hitung. Cukup dengan satu kata dariku. Chu Xiu tidak akan pergi kemana-mana. Hanya akan menjadi anjingku yang patuh. Chu Xiu, katakan benarkan. Apa kau menganggap kata-kataku sebagai angin lalu? Li Qingwan, cukup sudah. Chu Xiu adalah penyelamatmu, beginikah caramu memperlakukannya? Chu Xiu adalah anjingku, tidak memukulnya dengan cambuk. Sudah cukup baik. Chu Xiu, tugas anjing adalah melindungi majikan, sekarang Qingwan dihina. Kenapa kau tidak segera menggigit balik? Chu Xiu, lihat baik-baik. Ini adalah giok ajaib, juga bukti keberadaanmu di keluarga Li. Sekarang aku tidak menyambut Myunshu. Usir dia keluar kalau tidak. Kalau tidak, aku akan menghancurkan giok ajaib ini. Membuatmu selamanya tidak bisa melangkah ke keluarga Li. Giok ajaib hancur, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa hidup. Baiklah, kau berani membantahku, baik. Ini kau yang memaksaku, sekarang aku akan mencabut hakmu menjadi anjingku. Chu Xiu, giok ajaib hancur. Dan segala kemuliaanmu bersamamu. Tidak lagi menjadi anjingku menghilang. Aku? Wajahku kenapa berubah? Penyakiti kambuh sekarang, Chu Xiu. Cepatlah datang obati aku. 32. Tiga tahun sudah aku Chu Xiu. Bebas. 3 tahun. Ada apa denganmu? Penyakit jiwaku kambuh, penyakit jiwa. Penyakit apa ini, tidak pernah dengar sebelumnya. Chu Xiu, penyakitku kambuh sekarang. Aku perintahkan kau cepatlah datang obati aku. Jangan lupa aku masih majikanmu. Li Qingwan, simpan sikapmu. Sekarang, kontrak antara keluarga Li dan Chu Xiu sudah berakhir. Hidup matimu tidak ada hubungannya lagi dengan Chu Xiu. Kontrak 3 tahun. Chu Xiu jelas-jelas melihat kekuasaan keluarga Li. Baru mau tinggal di sisiku sebagai anjing. Dia bahkan ingin aku mengikatnya dengan rantai dan membawanya berkeliling. Untuk membalas kebaikan Tuan Li yang menyelamatkanku, aku berjanji pada kakek Li untuk melayani keluarga Li selama 3 tahun dengan taruhan nyawa. Sekarang masa itu sudah habis. Utang budi sudah terbayar, aku Chu Xiu. Tidak akan lagi dibawa berkeliling olehmu. Kamu? Qingwan, sekarang yang penting adalah mengobati penyakitmu. Lebih baik kamu menyerah dulu. Setelah penyakitmu sembuh baru kita hitung dengan Chu Xiu. Juga tidak terlambat. Chu Xiu, aku tahu aku salah, oke. Aku sangat menderita sekarang, aku benar-benar menderita. Kapan Qingwan pernah merendahkan diri seperti ini untuk meminta tolong? Chu Xiu, selama bertahun-tahun keluarga Li memperlakukanmu dengan baik. Ambil yang baik dan jangan membuat masalah terlalu besar. Li Qingwan, aku tidak akan mengobati penyakitmu. Dan tidak bisa mengobatinya. Apa katamu? Mengobati penyakit Ranhun membutuhkan transfer energi. Dan batu giok sebagai media sudah kamu hancurkan. Li Qingwan, kamu sendiri yang memutuskan jalan hidupmu. Penyakitmu sudah menjadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak mungkin, pasti kamu berbohong. Aku pikir kamu sengaja menunda waktu dan tidak mau mengobati Qingwan. Tidak kusangka kamu begitu tidak tahu terima kasih. Tidak mau menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Seperti inikah cara kamu membalas budi? Dulu Tuan Li hanya melakukan kebaikan kecil dengan menyelamatkan Chu Xiu. Chu Xiu tinggal di rumahmu selama 3 tahun. Membantu bisnis grup Li melesat dan mengorbankan 20 tahun umurnya untuk menyelamatkanmu dengan transfer energi. Dan kamu, bagaimana kamu memperlakukannya? Menjadi budak dan anjing, memanfaatkan budi untuk meminta balasan. Meski begitu, Chu Xiu tetap memenuhi janji 3 tahunnya. Inilah yang disebut membalas budi. Dengan kebaikan yang lebih besar. Sudahlah Yunshu, mari kita pergi. Dia sudah menuai akibatnya sendiri. Berhenti.
Li Qingwan, aku menyarankanmu untuk berbuat baik. Ini adalah pesan terakhir yang aku tinggalkan untukmu. Chu Xiu, pikirkan baik-baik hari ini. Kalau kamu berani meninggalkan tempat ini mulai sekarang. Jangan pernah melangkahkan kaki ke keluarga Li lagi meninggalkan keluarga Li. Berarti kamu tidak bisa bertahan di Yunzhou. Kalian Chu Xiu. Kamu segera kembali ke sini. Nona ini marah. Tuan Chu, mohon tunggu. Ya, tunggu kami. Kalian ngapain mau tanda kontrak sama kalian? Yang kasih kalian makan adalah grup Li. Kalian serius mau ribut sama grup Li karena Chu Xiu? Yang ikut Chu Xiu grup Li akan langsung putus kontrak dengan mereka. Kamu kalian. Orang-orang buta ini sampai rela karena Chu Xiu putus hubungan dengan keluarga Li, mereka kayaknya lupa. Siapa yang selama ini menghidupi mereka, Qingwan? Penyakitmu gimana? Gimana kalau aku yang coba? Penyakitku sudah sembuh, Tuan Fang. Kamu bisa mengobati penyakit Ranhun. Aku udah bilang ayahku punya hubungan baik dengan Gunung Yukuan. Metode rahasia ini adalah hadiah dari sesepuh Gunung Yukuan untuk ayahku. Nggak nyangka sekarang berguna. Gunung Yukuan itu tempat tertinggi dalam Taoisme. Menguasai nasib langit dan bumi, berarti Tuan Fang ke depannya berpeluang masuk Gunung Yukuan. Qingwan, kamu seharusnya udah mengusir Chu Xiu. Si sampah itu dari sekarang ada aku. Aku jamin grup Li akan makmur. Semakin sukses. Pria Chu Xiu ini aku nggak akan membiarkannya lolos. Dan juga perusahaan-perusahaan yang mengkhianati grup Li akan kuhabisi satu persatu. Aku akan putus jalan hidup mereka. Tuan Chu, mohon tunggu. Beberapa bos, demi aku berani menentang grup Li. Aku malah harus berterima kasih pada para bos. Tuan Chu, kamu ngomong apa sih? Nasib grup Li itu semua karena Tuan Chu sendirian. Kalau Tuan Chu pergi hari ini, grup Li nggak lama lagi bangkrut. Kami datang untuk menyatakan niat kami ingin ikut Tuan Chu. Aku akan bergabung dengan grup MU kalau para bos mau bahas kerja sama, langsung cari Nyonya MU. Tenang saja, keuntungan grup MU jauh lebih besar daripada grup Li. Chu Xiu, bisa ambilkan baju ganti aku di kamarku di lemari ketiga sebelah kiri. Oh, oke. Kamu sengaja ya? Aku iya. Maaf, aku cuma ambil baju sembarangan di lemari. Tidak menyangka itu seragam perawat. Bagaimana kamu bisa punya baju seperti ini? Saya lulusan Universitas Kedokteran, kemudian berhenti dari dunia medis dan beralih ke bisnis, baru bisa membangun hingga mencapai skala seperti sekarang. Lagi pula tidak mempengaruhi makan. Chu Xiu, selamat datang di grup MU. Saya yang harus berterima kasih. Karena mengobati Li Qingwan, saya kehilangan banyak energi tubuh. Belakangan ini, sering sakit kepala. Sepertinya harus minum obat penguat. Baru bisa sembuh.
Haha Yunshu. Kamu ini ngapain? Sudah bilang saya lulusan kedokteran. Makan obat mana secepat suntikan mau coba suntik. Jangan takut cepat kok. Jaminan, sekali langsung masuk jiwa. Jangan dekat-dekat saya. Saya Nyaman. Kita datang ke restoran mewah seperti ini. Ngomong-ngomong apa? Tentu saja untuk makan kasih tahu kamu. Hari ini keluarga saya semua ada, saya mau memperkenalkan kamu ke mereka. Kamu tunjukkan yang baik ya. Ini kurang baik deh. Ada apa yang kurang baik lagi pula, cepat atau lambat harus ketemu. Wah, kebetulan sekali. Li Qingwan. Penyakitmu sudah sembuh. Kenapa lihat wajahku sembuh? Sangat kecewa ya tanpa Chusiu. Penyakitku tetap bisa diobati. Ada yang menggunakan metode rahasia Gunung Yukuan menekan gejalamu. Chusiu cukup berpengetahuan tapi, meskipun kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, seperti sampah sepertimu seumur hidup, tidak akan bisa menyentuh metode rahasia Gunung Yukuan. Metode rahasia hanya bisa menekan gejala sementara, tapi hanya akan membuat efek balik penyakit jiwa semakin parah, mempercepat kematianmu. Chusiu, saya lihat kamu cuma iri pada Fang Xiao. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sengaja janji di restoran ini saya buat ketemu. Kenapa baru pisah sehari? Sudah tidak sabar begitu. Mau jadi anjingku lagi ya? Li Qingwan, kamu benar-benar sok akrab kami ke sini. Nggak ada hubungannya sama kamu, Chusiu. Ayo kita pergi. Jelas-jelas sengaja buat ketemu aku. Masih aja ngotot Fang Wei Master, tahu yang kamu bilang. Janjiannya di restoran ini ya? Pasti dia mungkin udah nunggu di ruang VIP atas. Qingwan ini murid langsung dari sesepuh Gunung Yukuan, jago banget. Oke, aku mau Chusiu berlutut. Minta maaf, aku mau Yunshu menderita. Qingwan, kenapa kamu benci banget sama Yunshu? Chusiu itu anjingku selain aku. Nggak ada yang boleh jadi majikannya. CEO grup MU pun nggak boleh. Para sesepuh. Chusiu duduk. Tamu kehormatan keluarga MU. Harus tahu tata krama kamu sebagai junior. Malah bikin para sesepuh nunggu. Orang kayak gini pantas duduk di sini. Paman, maksudmu apa? Nggak ada maksud apa-apa Yunshu. Kamu demi anak ini. Sampai berani ke pernikahan. Putri grup Li buat rebut pengantin. Kamu tahu nggak kamu bawa dampak buruk buat keluarga MU. Kamu kan CEO grup MU, hartanya triliunan. Kok bisa rendah diri sama anak miskin kayak gini? Anak miskin? Kalian tahu Chusiu itu siapa? Tahu dong. Anjingnya Li Qingwan kenapa? Setelah diusir dari grup Li, sekarang bikin masalah di grup MU. Yunshu, kamu berani mukul aku. Dari kecil bapakku aja nggak pernah mukul aku. Memang kamu yang aku mukul. Menghina penyelamat keluarga MU. Ini caramu memperlakukan tamu. Penyelamat apa? Master tahu yang selamatkan keluarga MU dulu apa dia? Kalau bukan dia, siapa lagi? Yunshu, jangan-jangan kamu ditipu. Master tahu muda yang selamatkan keluarga MU dulu. Namanya Han Xuan. Kamu dan dia punya ikatan pernikahan. Ayah kalian yang tertipu. Dan aku pasti tidak akan menikah dengan Han Xuan itu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Chusiu. Aku akan ke toilet dulu. Aku Han Xuan. Qingwan ini adalah orang hebat yang aku ceritakan padamu. Murid langsung dari guru tua Gunung Yukuan. Saudara senior Han Xuan. Saudara Han, aku ingin menghormatimu dengan segelas. Fang Xiao memang hebat, bahkan mengenal saudara senior Han. Orang penting seperti itu. Guruku akan segera meninggalkan dunia, aku mewarisi ajaran guru.
mengambil alih Gunung Yukuan menjadi penerus guru tua. Keluarga guru tua menguasai nasib dunia saudara Han. Harap melindungi keluarga Li kami di masa depan. Saudara senior, kamu bilang ada urusan penting turun gunung. Apa sebenarnya urusannya? Aku memiliki perjanjian pernikahan dengan CEO grup MU, Yunshu. Datang ke Yunshou untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Yunshi, Apa kamu mengenalnya? tidak hanya mengenal kemarin. Dia bahkan membawa banyak uang ke pernikahanku. Meminta anjing yang aku pelihara selama 3 tahun untuk menikah dengannya di depan umum. Apa Nona Li lelucon seperti ini? Tidak bisa sembarangan diucapkan. Aku bicara serius. Meskipun Chusiu hanya anjing keluarga Li kami, tapi aku sudah memeliharanya selama 3 tahun. Tiba-tiba direbut oleh Yunshu. Membuat hatiku sangat sakit saudara Han. Chusiu dan Yunshu ada di bilik sebelah. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Benar saudara senior, mereka tahu. Kamu sedang makan di sini tapi sengaja memesan balik sebilah. Ini jelas provokasi saudara Han. Mereka sedang menghina kamu. Terlalu keterlaluan Yunshu. Kamu tidak tahu kamu punya perjanjian pernikahan. Bahkan mencari pria yang lebih buruk dari anjing. Tidak menghargai aku Han Xuan. Kalau kamu tidak bermurah hati jangan salahkan aku. Apa ini? Apakah ini talisman niat dari Tao? Yang menerima talisman akan kehilangan kendali, diri dikendalikan kesadarannya. Menyerahkan diri memikat hati. Taoisme Gunung Yukuan memang misterius dan mendalam. Chusiu Group Li adalah perusahaan terkemuka di Yunshou. Kamu meninggalkan kekuasaan tertinggi Grup Li. Datang ke grup MU kami. Menjadi pion di bawah Yunshu. Setiap orang punya pilihannya sendiri, aku tidak cocok dengan prinsip grup Li. Tidak ada pilihan selain pergi. Ayah dan anak ini selalu menentangku. Sejak masuk mereka terus mencari-cari kesalahan pasti karena kehadiranku. Mengganggu rencana mereka untuk merebut kekuasaan. Aman sepupu adalah direktur grup MU. Tapi pada akhirnya, dia cuma seorang wanita. Aku khawatir orang luar akan mengincar aset miliaran grup MU. Bermaksud jahat lebih baik. Aku yang menggantikan posisi sepupu. Grup MU adalah Yunshu yang membuatnya besar dan kuat. Aku belum pikun. Siapa sebenarnya yang bermaksud jahat? Aku masih bisa melihatnya. Yunshu ke kamar mandi kok lama sekali. Belum juga kembali. Tidak baik, Yunshu dalam bahaya. Yunshu ini dia dikendalikan. Sangat menakutkan. Mengendalikan kesadaran orang lain begitu saja. Inikah cara Gunung Yukuan? Ternyata yang kita lihat hanya sebagian kecil dari ribuan metode Gunung Yukuan. Senior Han katanya, kena mantra pikiran Gunung Yukuan. Tidak bisa melawan keinginan si pembuat mantra. Harus melakukan apa yang diperintahkan, tidak tahu. Benar tidak? Tanpa izinku. Mereka mengambil anjingku. Yunshu ini balasannya. Senior Han Yunshu adalah tunanganmu. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Aku tidak keberatan. Yunshu, lepas bajumu. Wah, sangat patuh. Baru saja mengambil anjingku. Sekarang jadi begitu penurut. Ternyata sifat budak. Bisa menular juga. Ini namanya seperti menarik. Orang berkumpul dengan yang sejenis. Han Xuan, Yunshu adalah calon istrimu. Kamu malah mempermalukannya di depan umum. Mempermalukan Yunshu seperti ini. Bagaimana dia bisa hidup setelah ini? Seharusnya aku yang bilang. Aku malah ingin bertanya pada keluarga MU, bukankah Yunshu sudah dijodohkan padaku? Kenapa kalian masih membiarkannya pergi ke tempat pernikahan untuk mengganggu pernikahan? Yang merebut adalah pria itu ataukah Nona Li? Yang dibicarakan adalah anjing itu. Ini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman Han Tianxi adalah dari Gunung Yukuan. Murid langsung calon penerus Tianxi berikutnya. Kebangkitan keluarga MU juga bergantung pada keberuntungan Gunung Yukuan. Jelas-jelas keluarga mulah yang
Membuang jembatan setelah menyeberang. Masalah cinta buah yang dipaksa tidak akan manis. Yunshu sama sekali tidak menyukaimu. Seberapapun kamu memaksanya tidak akan ada gunanya. Saya menyarankanmu untuk segera menghentikan ini, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Tidak menyukaiku, tanyakan saja di depan umum. Siapa yang sebenarnya dia sukai? Yunshu, apakah kamu menyukai saya Hanshuan? Suka. Apakah kamu ingin tidur bersamaku? Momen indah di malam hari. Ingin. Chusiu, kamu dengarkan. Yunshu menyukai Han Tianxi. Dari awal hingga akhir kamu hanyalah badut. Mungkin Yunshu membawamu pulang. Hanya ingin memeliharamu seperti anjing peliharaan selama beberapa hari. Tahukah kamu mencuri jimat Gunung Yukuan? Dan mengaku sebagai murid Gunung Yukuan, apa akibatnya? Apa maksudmu, kamu meragukan identitasku? Chusiu, identitas Han Tianxi telah diverifikasi oleh Tuan Fang. Bagaimana bisa kamu meragukannya? Benar, saya sangat mengenal senior Han. Bagaimana mungkin dia memiliki mengaku sebagai penerima takdir? Itu akan terkena kutukan langit. Lihat, bahkan mereka tahu lebih banyak darimu. Jimat niat Gunung Yukuan hanya bisa digunakan untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Jika digunakan sembarangan, pasti akan terkena balasan dari langit. Berani-beraninya mengaku sebagai murid Gunung Yukuan. Jimat niat. Mungkinkah Yunshu diberi jimat niat oleh Hanshuan? Kamu sebagai murid resmi Gunung Yukuan, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu hina? Tidak mungkin kamu memfitnah saya. Baiklah, saya akan tunjukkan pada semua orang. Apakah saya benar-benar memfitnahmu? Satu pikiran pergi. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Putri, kamu baik-baik saja? Hanshuan ini tadi memberimu jimat pikiran, mencoba mengendalikanmu. Chusiu yang menyelamatkanmu. Master Han, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu murid langsung dari Gunung Yukuan? Jimat pikiran ini juga pusaka dari Gunung Yukuan. Bagaimana mungkin Chusiu dengan mudah memecahkannya? Tidak mungkin, dia hanya berpura-pura. Jimat pikiran tidak mungkin bisa dipecahkan. Kamu lebih baik memikirkan bagaimana menanggung balasan dari langit. Apa? Kakak Han, kamu kenapa? Tidak mungkin jimat dari Gunung Yukuan ini. Sangat misterius, bagaimana mungkin Chusiu yang tidak berguna bisa memecahkannya? Fang Wei, inikah orang hebat yang kamu bicarakan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Li Qingwan, hubungan kita sudah putus sejak lama. Kenapa kamu masih terus memaksa, bahkan menggunakan cara yang begitu buruk untuk memperlakukan Yunshu? Aku Chusiu. Apakah kamu menuduhku? Tidak masuk akal. Tuan Li sangat toleran. Bagaimana bisa memiliki anak perempuan yang sempit pikiran dan suka mengganggu dan keras kepala seperti kamu? Baiklah, mari kita bicarakan siapa sebenarnya kamu. Kenapa kamu berpura-pura sebagai murid Gunung Yukuan? Kamu bisa berdiri untuk berbicara. Posisi ini nyaman aku sebenarnya. Hanya seorang pengembara dari rakyat, biasa statusku tidak sebanding dengan murid Gunung Yukuan yang mulia. Untuk bisa masuk ke keluarga kaya, aku menipu pernikahan dengan Yunshu. Itulah kenapa aku berpura-pura sebagai murid Gunung Yukuan. Dan mencuri jimat pikiran aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku. Melukai dengan ilmu tahu kamu sudah kehilangan hak. Untuk menjadi seorang Taois hari ini, aku akan menghapus kemampuanmu. Apakah ada keberatan? Ada masalah. Bagaimana bisa membiarkan Tuan Chu melakukan ini? Agar tidak mengotori tanganmu, biar aku sendiri yang melakukannya. Hari ini aku hanya memberikan hukuman kecil. Jika di kemudian hari aku menemukan kamu masih menggunakan identitas Taois, kalau berbuat jahat, ini bukan sekadar masalah istirahat. Tidak mungkin meski Anda beri saya 100 nyali saya tidak berani. Saya tidak akan pernah lagi melakukan hal yang merugikan orang lain, Tuan Chu. Terima kasih atas kebaikan Anda yang telah membangun kembali hidup saya. Saya pamit dulu. Chusiu, kita belum selesai. Halo ayah, ada apa? Saya baru 5 hari di luar negeri untuk urusan bisnis, sudah menerima lebih dari 10 telepon untuk membatalkan kerjasama dengan terjadi di perusahaan. Chusiu mana, cepat suruh Chusiu hadapi masalah ini. APA. Qingwan. Perusahaan ada masalah, saya perlu kembali untuk menyelesaikannya. Apa pesanan perusahaan Anda banyak yang dibatalkan? Kakek Li menyuruh Anda cepat kembali untuk menangani masalah pesanan.
Chusiu, kamu yang mengatur ini. Li Qingwan, ini semua karena kesalahanmu sendiri. Dulu karena koneksi Chusiu banyak perusahaan yang berbondong-bondong ke Li Group. Sekarang Chusiu sudah pergi. Mereka secara alami juga pergi. Kamu, Halo, baik. Saya sudah tahu Yunshu. Bagian keuangan perusahaan baru saja telepon, mengatakan bahwa grup MU saya tiba-tiba mendapat ribuan pesanan. Nilai produksi perusahaan diperkirakan meningkat 20 miliar. 20 miliar. bagus Chusiu, memang kamu yang mengatur ini. Keluarga Li telah membesarkanmu, tapi kamu malah membalas keluarga Li seperti ini. Kita berdua belum selesai, kita pergi. Ayo Chusiu, duduk cepat duduk. Paman kedua. Saya ini masih junior. Membuat Anda menunggu lama tidak pantas duduk di sini. Saya pikir bagaimana kalau saya dan Yunshu ganti tempat makan saja. Keponakan kamu terlalu merendahkan pamamu. Pamamu ini tidak tahu apa. Tidak tahu 258 ngapain sih? Ucapan tadi telah menyinggungmu. Saya minta maaf. Si sampah ini cepat. Ambilkan air untuk kakak iparmu, kalau kamu tidak sopan saya tidak akan selesai. Ayah saya ini anak kandungmu. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Bajingan-bajingan ini malah mengambil kesempatan di saat kritis transformasi dan peningkatan kemampuan Li Group menarik dukungan mereka. Banyak yang meminta pembatalan pesanan Qingwan. Chusiu ini benar-benar tidak tahu diri. Grup-grup yang membatalkan kontrak tanpa ragu-ragu. Semuanya akan bekerja sama dengan grup MU. Chusiu ini jelas-jelas sedang mencoba mencuri karyawan. Qingwan mereka sangat ingin bersekutu dengan serigala Chusiu. Menyimpannya juga tidak ada gunanya. Lalu sekarang bagaimana? Ayahku segera akan kembali dari luar negeri. Jika dia tahu perusahaan dalam keadaan seperti ini, pasti tidak akan memaafkanku. Aku punya satu cara. Jangan bertele-tele, cepat katakan. Qingwan keberuntungan mempengaruhi arah bisnis. Sebelum berbisnis biasanya meminta berkah dari dewa. Li Group akhir-akhir ini tidak berjalan baik karena nasib buruk. Asal kita bisa mengubah keberuntungan, Li Group pasti bisa bangkit kembali. Aku mendapat kabar bahwa Master Langit baru yang akan naik tahta berada di Yunshou. Apakah kabarmu ini bisa dipercaya? Jangan seperti terakhir kali. Hanya orang yang mencari ketenaran. Qingwan, kali ini kabarnya pasti benar dan sudah banyak keluarga besar yang mendapat kabar dan berduyun-duyun datang. Qingwan, Master Langit baru akan segera naik tahta. Pasti akan mencari keluarga besar untuk menyalurkan keberuntungan. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendekati Master Langit baru. Kesempatan yang sangat langka. Benar, saat seperti ini, kita tidak boleh salah langkah. Jika keluarga lain lebih dulu urusan, kita akan sulit. Jika kabar ini ternyata palsu lagi, aku pasti tidak akan memaafkannya. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Siapkan hadiah besar, aku akan mengunjungi tokoh misterius ini secara pribadi. Keluarga Fang beberapa tahun terakhir ini ditekan oleh Li Group hingga tidak bisa bangkit. Meski tidak bisa mendekati keluarga Li, memanfaatkan kesempatan Li Qingwan. Bukan tidak mungkin untuk bangkit kembali. Apakah benar tempat ini tidak mungkin salah? Orang-orang ini seharusnya semuanya datang untuk menghormat Master Langit baru. MU Yunshu, kenapa dia juga datang? MU Yunshu, kenapa dia juga datang? Wah, Nona Li, kabarnya memang cepat ya. Sudah sampai di sini. Kamu MU Yunshu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Jika tidak salah tebak, kamu juga datang untuk menemui Master Langit baru, bukan? Li Group memiliki kekuatan finansial yang besar. Master Langit baru pasti hanya akan memilih satu keluarga untuk didukung. Itu pasti hanya grup Li. Kamu tertawa apa? Tertawa padamu, Nona Li. Mata buta mengusir Chusiu yang membawa keluarga Li ke puncak kejayaan. Sekarang malah merangkak memuja Master baru. Nona MU, saya sarankan bicara dengan sopan. Menghina Master baru di depan umum. Tidakkah kamu takut Master baru marah dan membawa sial bagi keluarga MU? Chusiu hanya anjing peliharaan saya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Master baru? Bodoh. Kamu. Kalau tidak ada urusan lain jangan di sini. Menghalangi jalan. Saya harap Nona Li nanti saat bertemu Master baru. Jangan terlalu terkejut. Baru saja. Kenapa MU Yunshu bilang begitu? Apakah Master baru ini adalah orang yang selalu bersama kita?
Tidak mungkin. Master baru belum pernah muncul. Kalau orang dekat pasti pintu keluarga Li. Akan diinjak-injak, saya terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Qingwan, kamu kenapa? Saya tadi berhalusinasi. Sejenak merasa master baru ini Adalah Chu Xiu. Qingwan, kamu terlalu marah sama Chu Xiu ya? Master baru itu sangat mulia. Bagaimana mungkin Chu Xiu? Menghadap Master. Ternyata putri dari grup Li Yunzhou. Tidak tahu Nona Li tiba-tiba datang. Ada keperluan apa? Master, saya sejak kecil menderita penyakit ganas. Grup Li juga mengalami krisis ekonomi, bangunan hampir roboh. Saya ingin meminta Master membantu menyembuhkan penyakit saya dan membantu keluarga Li mengubah nasib. Memutarbalikkan keadaan. Kediaman Master memang menguasai nasib dunia. Memutar nasib itu mudah. Tapi kenapa saya harus membantu kamu? Grup Li saya bisa menawarkan imbalan yang besar kepada Master Surga dan membantu Master Surga untuk meningkatkan reputasi dan pengaruhnya. Master Surga sudah terkenal di mana-mana. Adapun imbalannya, banyak sekali orang yang ingin memberikan uang kepada Master Surga. Apakah kamu pikir saya adalah orang yang tergila-gila pada ketenaran dan mencintai uang? Kalau begitu, apa yang Master Surga inginkan selama grup Li bisa melakukannya, apa saja bisa. Nona Li, kamu adalah orang yang cerdas. Uang, ketenaran. Semua itu tidak saya butuhkan. Apa yang saya inginkan? Nona Li, kamu pasti sudah tahu. Apakah kamu menginginkan Qingwan? Apakah kamu menginginkan Qingwan? Katanya penerus Master Surga itu sederhana dan tidak banyak keinginan. Bagaimana kamu bisa mengajukan permintaan yang keterlaluan ini? Apakah permintaan ini keterlaluan? Li Qingwan, kita sudah bertunangan selama 3 tahun. Bahkan tidak membiarkan saya menyentuhmu. Saya ingin melihat. Untuk masa depan grup Li, apakah kamu akan menyerahkan diri? Li Qingwan adalah wanita cantik yang terkenal di daftar Yunzhou. Master Surga yang baru ini memang memiliki selera yang bagus, tapi Li Qingwan sepertinya ada tanda-tanda mundur. Jangan biarkan dia pergi. Tanpa bantuan keberuntungan dari Master Surga, keluarga kami sulit untuk bertahan. Qingwan, saya rasa ini bisa dicoba. Apa yang kamu katakan? Ini adalah Master Surga yang baru, hanya dengan tidur dengannya 1 malam. Akan diberkati dengan keberuntungan, sisa hidupmu akan aman. Kenapa tidak melakukan hal yang baik ini? Kalian bisa berdiskusi pelan-pelan. Jika tidak bisa memenuhi, silakan kembali saja. Jika hari ini tidak bisa meminta bantuan Master Surga yang baru, tidak hanya grup Li yang akan bangkrut, bahkan nyawa saya juga tidak akan selamat. Qingwan, keluar. Qingwan, apa yang kamu katakan? Saya bilang, keluar kalian. Sekarang hanya kita berdua di dalam ruangan. Selama bisa menyelamatkan grup Li, apa yang kamu ingin lakukan, lakukan saja. Apa yang kamu ingin lakukan, lakukan saja. Nona Li, apa yang kamu lakukan? Arti dari perkataanmu, bukankah kamu ingin? Ingin apa? Bukankah kamu ingin mendapatkan tubuh saya? Sepertinya Nona Li tidak begitu sulit dijangkau. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Kenapa kamu merasa tidak enak? Tidak, apa yang terjadi, kenapa? Aku melihat gerak-gerik pendeta baru ini sangat mirip dengan Chu Xiu. Terutama tatapan matanya dan suaranya persis sama. Apa yang sedang dipikirkan Nona Li? Aku hanya merasa kamu mirip dengan seorang temanku. Bukan Chu Xiu. Mana mungkin Chu Xiu menjadi pendeta baru yang begitu dihormati? Pasti salah lihat. Pasti aku yang salah lihat. Tiba-tiba saja keluar, ya tak kusangka di matamu. Aku masih dianggap seperti anjing yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Boleh tahu nama teman Nona Li itu? Siapa namanya? Dia sih cuma orang biasa, tidak perlu dibahas. Sudahlah, mari kita bahas hal yang lebih penting. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau membantu keluarga Li? Baiklah. Mari kita kembali ke topik. Tapi aku tidak suka. Rambutmu yang terurai, ikatlah rambutmu. Aku tidak bawa ikat rambut. Pakai stocking. Aku mutiara keluarga Li dari Yunzhou. Kamu menyuruhku pakai stocking untuk mengikat rambut. Aku tidak suka memaksa orang. Kalau Nona Li tidak mau, ya sudah, hanya saja.
Masalah mengubah nasib keluarga Li ini. Aku ikat. Nah, baru benar. Ku dengar. Nona Li punya tunangannya. Kalau dia tahu hal ini, apakah dia akan keberatan? Itu perjodohan yang dipaksakan ayahku. Dia sama sekali tidak pantas untukku. Oh, begitu ya. Justru ku dengar orang ini yang memimpin keluarga Li. Menjadi yang terbaik di Yunzhou dan untuk menyembuhkanmu. Dia rela mengurangi umurnya 20 tahun. Seperti itu masih tidak pantas untukmu. Nona Li memang tinggi hati. Kamu kenapa tiba-tiba bertanya ini? Cuma penasaran saja. Bagaimana kalau dibandingkan dengan tunanganmu itu? Bagaimana aku? Kamu adalah calon pendeta agung dari kuil pendeta. Dihormati oleh semua orang. Tunanganku itu. Dia hanya mengandalkan kekuasaan keluarga Li. Penipu yang mencuri nama baik. Jadi, dia merawatmu dengan penuh perhatian selama 3 tahun. Kamu bahkan tidak membiarkannya menyentuhmu sedangkan kita hanya bertemu sekali. Kamu sudah bisa melepaskan pakaian untukku. Terbuka dan jujur mengerti. Sombong dan prasangka adalah dosa asli. Aku datang untuk mencari keberuntungan tapi bukan berarti kamu bisa menghinaku sesuka hati. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Berlutut. Apa katamu? Aku bilang berlutut. Hari ini nona ini akan menunjukkan padamu bagaimana nona ini melatih anjing Chusiu. Berlutut. Apa katamu? Aku bilang berlutut. Apakah ini balasan? Mengapa Nona Li menangis? Aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Kamu menginjak-injak harga diri seorang gadis. Kamu keterlaluan. Kalau bukan demi masa depan keluarga Li, demi penyakitku sendiri hari ini nona ini tidak akan menerima perlakuan ini diam-diam. Keterlaluan aku dengar Nona Li di keluarga Li. Juga memperlakukan tunanganmu seperti ini. Bahkan tidak boleh makan di meja yang sama. Bahkan harus. Kamu apa yang kamu lakukan? Kebetulan aku dan Nona Li memiliki hobi yang sama. Suka menggunakan cambuk. Untuk menghukum orang. Kamu gila ya? Aku adalah anjingnya Li Qingwan. Aku terpesona oleh kecantikan majikanku. Katak ingin memakan daging angsa. Aku adalah penjahat di grup Li. Baiklah kamu Chusiu bahkan tidak berkata sepatah kata pun. Jelas-jelas tidak menghormati majikanku ini. Lihatlah hari ini aku tidak akan memukulmu sampai mati. Hanya saja yang berbeda dengan Nona Li adalah aku sayang pada keindahan. Tidak akan memaksa orang sampai mati. Sudahlah, bangunlah. Nona Li mohon jaga diri. Apa yang terjadi Master Langit? Tampaknya sengaja menyembunyikan identitasnya. Enggak mau aku lihat wajahnya apa dia. Orang yang aku kenal. Pergi sana. Ah, aku bisa pergi sekarang. Gimana nggak mau ya Nona Li? Nggak semua orang jorok. Pengen sama tubuhmu. Aneh banget tadi aku kontak mata sama ahli spiritual. Rasanya bersalah banget. Kepalaku penuh sama Chusiu, aku enggak jatuh cinta sama Chusiu ya. Terus janjimu sama aku.
Aku bakal bantu keluarga Li ubah nasib. Qingwan, kenapa kamu kelihatan berantakan? Kaos kakimu. Dia ngapain sama kamu? Nggak ada apa-apa. Ada apa? Kita bicara di kantor grup Li. Terus soal ganti nasib. Ahli spiritual baru odar janji bantu aku. Keluarga Li bakal lewati masa sulit. Ahli spiritual terkenal, kata-katanya bisa dipercaya. Dia nggak bakal ingkar janji. Ayo pergi. Li Qingwan ngelakuin itu sama kamu masih mau bantu dia tanpa pamrih. Grup Li udah berkuasa di Yunzhou 3 tahun. Kalau sekarang mereka bangkrut, mungkin banyak orang kehilangan pekerjaan. Ini nggak sesuai sama prinsip ahli spiritual. Aku nggak marah, kamu nggak perlu jelasin. Oke, tutup matamu, aku ada hadiah buat kamu. Apa? Yunshu, aku pengen nikah. Kamu mau sama aku? Qingwan, maaf ya, tapi kalau bisa dapat berkah dari ahli spiritual ya lumayan. Chuxiu pikir kalau dia pergi, grup Li bakal jatuh. Pas kita hormat sama ahli spiritual, grup Li bakal makin maju. Yunshu. Cewek jalang ini bisa-bisanya ketawa sama aku di depan ahli spiritual baru. Pas grup Li balik kuat lagi, hal pertama yang aku lakuin adalah aku mau akuisisi grup MU. Sama Chuxiu, anjing jalang itu pikir bisa kabur dari tanganku. Pas aku akuisisi grup MU, suruh dia balik, lanjut jadi anjingku. Ayah kamu pulang. Anak durhaka sujud. Ayah, kenapa kamu mukul aku lagi? Kamu tahu nggak? Saya baru saja menyelesaikan masalah besar untuk grup. Paman Li, seharusnya Anda tidak memukul Qingwan, grup ini sedang dalam krisis. Keadaan darurat. Qingwan yang maju. Benar, Paman. Qingwan adalah pahlawan. Bagi Anda tidak memberinya hadiah sudah cukup. Bagaimana Anda masih marah? Apakah kalian berdua tidak punya sopan santun? Saya sedang mendidik anak saya sendiri. Kenapa kalian ikut campur? Saya bertanya pada Anda. Di mana Chuxiu? Chuxiu sudah resign. Pria ini pergi. Setelah 3 tahun di Li saat pergi, dia membawa banyak klien dan pesanan. Menyebabkan Li terperosok dalam masalah. Bicara senaknya, jelas-jelas Anda yang menghina Chuxiu di pesta pernikahan. Memaksa Chuxiu untuk meniru anjing di depan umum. Yang membuatnya kabur. Sekarang masih berbicara seenaknya. Ayah, ternyata Anda sudah tahu. Kalau tidak, sampai kapan Anda akan menyembunyikannya sampai Li bangkrut? Ayah, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Ya, saya akui Chuxiu sangat berbakat. Tapi sekarang ada Feng Wei dan Suemen yang membantu saya. Mereka berdua juga tidak buruk. Mereka berdua sampah. Mana bisa dibandingkan dengan naga sejati? Mengapa Anda selalu menolak saya selain mereka berdua? Saya juga sudah meminta bantuan Master Yukuan dan Master Xintian. Master X Xintian Chuxiu adalah Master Yukuan dan Master X Xintian. Siapa yang Anda minta bantuan? Chuxiu, Paman Li. Anda tidak salahkan. Bagaimana mungkin Chuxiu adalah Master Xintian? Benar, ayah saya dan Chuxiu. Selama 3 tahun bersama saya, yang paling tahu siapa dia. Saya pikir Anda tertipu olehnya. 3 tahun ini, apakah Anda pernah melihat Chuxiu dengan baik? Apakah Anda tahu later belakang keluarga Chuxiu? Tidak mungkin, saya tidak percaya. Coba pikirkan baik-baik sebelum Chuxiu datang ke Li. Li ditekan oleh keluarga kaya. Dalam 3 tahun Li menjadi pemimpin keluarga di Yunzhou. Perubahan besar. Siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu selain Master dari kuil Tianxi? Ternyata Master Xintian dari Gunung Yukuan yang selalu tinggi hati. Selama ini berada di samping saya dan saya memperlakukannya seperti anjing. Jika Chuxiu meninggalkan keluarga Li, keberuntungan Li akan perlahan menghilang. Saya tidak peduli bagaimana caranya bawa Chuxiu kembali. Jika Chuxiu tidak kembali, Anda juga jangan kembali. Tidak heran melihat Master Xintian sangat mirip dengan Chuxiu. Ternyata benar, Chuxiu menghina saya. Menyiksaku. Chuxiu, kamu sangat mengecewakan aku, Qingwan. Yang penting kita tidak tahu kalau Chuxiu adalah Tianxi baru. Aduh, ini selesai. Kita benar-benar membuat Chuxiu marah. Chuxiu tidak akan membalas dendam pada kita kan? Bagaimana jika dia menggunakan rahasia Tianxi mengambil kembali keberuntungan keluarga Fang dan Chen kita? Apakah kedua keluarga kita tidak akan jatuh? Takut apa? Chuxiu masih mencintaiku.
Asalkan aku sedikit merendahkan diri menggerakkan jari. Meskipun dia adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Bukankah dia masih akan tunduk di bawah rokku? Chu Xiu, dulu kamu biasa-biasa saja. Tidak pantas untukku. Sekarang kamu adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Kita cocok satu sama lain. Chi Xiu, Kamu di sini ngapain? tentu saja menunggumu. Apakah kamu tidak punya yang ingin kamu jelaskan padaku? Ku jelaskan apa? Kamu pura-pura tidak tahu, kamu jelas-jelas Tianxi baru dari Gunung Yukuan tapi bersembunyi di keluarga Li selama 3 tahun. Untuk apa berpura-pura lemah? Aku malas menjelaskan padamu. Chi Xiu, mengapa kamu tidak pernah mengungkapkan identitasmu? Jika kamu memberitahuku lebih awal bahwa kamu adalah Tianxi, 3 tahun ini aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Apakah kamu pernah bertanya padaku apa yang aku katakan atau lakukan? Apakah kamu peduli bagaimana aku bisa jujur dan setelah jujur, kamu bilang aku sombong, Li Qingwan? Aku sangat mengenalmu egois. Dan tidak tahu aturan. Chu Xiu, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali saja. Meskipun sebelumnya aku menyiksamu. Tapi, bukankah kamu juga menyiksaku? Kita anggap saja seri ya. Aku di keluarga Li hidup seperti mati selama 3 tahun. Kamu dengan mudah bilang seri. Jika aku bukan Tianxi dari Gunung Yukuan, apakah kamu akan merasa bersalah? Apakah kamu akan merendahkan dirimu dan memohon padaku? Kamu tidak pernah menyesal alasanmu. Datang memohon padaku karena takut aku mengambil kembali keberuntungan keluarga Li yang potensial. Karena takut keluarga Li jatuh. Chu Xiu, aku bersedia mengganti rugi. Asalkan kamu bisa memaafkanku dan kembali ke keluarga Li. Apapun yang kamu suruh, aku bersedia melakukannya. Villa ini baru saja dibeli. Karena terburu-buru belum sempat memanggil pembantu. Apa yang aku butuhkan sekarang adalah seorang pelayan wanita. Kamu mau aku jadi pelayanmu? Kamu sendiri yang bilang mau melakukan apapun. Aku tidak memaksamu, tentu saja. Kamu masih bisa menyesal sekarang. Sampai jumpa. Chu Xiu benar-benar pelit hanya karena memperlakukanmu seperti anjing. Selama 3 tahun. Apakah perlu waktu lama seperti ini untuk terus-terusan membahas masalah ini? Ayahku bersikeras. Chu Xiu harus kembali ke keluarga Li, kalau tidak, aku tidak bisa melangkahkan kaki ke keluarga Li. Chu Xiu hanya sedang marah saja. Dia sebenarnya ingin kembali ke keluarga Li. Aku akan bersabar sedikit lagi. Aku setuju. Baik, ini adalah seragam kerjamu mulai sekarang. Di rumah hanya boleh memakai ini dan aku suka kebersihan. Jadi rumah harus selalu rapi, peralatan makan. Pakaian semuanya harus dibersihkan. Dalam waktu yang ditentukan, yang paling penting. Jangan melawan tuan, sekali melawan denda 300. Chu Xiu, kamu mau aku pakai ini? Kamu terlalu aneh. Nah, memanggil nama tuan langsung. Denda 300. Menghina tuan, hukuman 2 kali lipat. Denda 600. Kamu, Baiklah, kalau tidak ada hal lain. Silakan ganti baju. apakah kalau aku melayanimu sampai puas, kamu akan ikut aku kembali ke keluarga Li? Siapa bilang kamu hanya melayani aku? Selain kamu, siapa lagi? Sayang, aku pulang. Li Qingwan, kenapa kamu di rumahku pakai baju seperti itu? Chu Xiu, jangan keterlaluan. Selain melayanimu, kamu juga mau aku melayani Yunshu. Yunshu, silakan duduk.
Yunshu adalah tunanganku karena kamu memanggilku tuan. Maka panggillah Yunshu sebagai nyonya. Kamu, Chusiu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Nona Li merasa selama 3 tahun ini dia banyak berhutang padaku. Terlalu banyak untuk meminta maafku. Dengan sukarela dia setuju untuk menjadi pembantuku. Hei, bagaimana hari ini, capek tidak? Capek banget, kamu nggak tahu. Aku hari ini jalan berapa jauh bolak-balik ke berapa toko. Kakiku hampir lecet karena sepatu hak tinggi. kamu ngapain lihat aku begitu? Sebagai seorang pembantu perlu memiliki etika diri yang baik. Kalau Yunshu bilang sepatu hak tingginya bikin kakinya lecet, ya kamu harusnya cepat-cepat ambil sandal untuk dia ganti. Chusiu, jangan keterlaluan. Ah, aku baru ngerti. Ternyata aku yang terlalu berharap. Nona Li nggak sungguh-sungguh datang untuk melayani aku. Ini cuma ekspektasiku yang terlalu tinggi. Mana mungkin seorang putri keluarga Li mau melakukan pekerjaan rendahan seperti ini. Nyonya, tolong ganti sepatunya. Sudah, kamu nggak perlu di sini. Aku dan Yunshu sepanjang hari sibuk, perut juga sudah lapar. Pergi masak untuk kami. Oh ya, ingat ya. Yunshu suka manis, nggak suka pedas. Kurangin pedasnya, tambahin gulanya. Pergi sana. Chusiu, kamu ini keterlaluan banget sih. Li Qingwan itu terbiasa hidup mewah. Pekerjaan pembantu mana cocok buat dia? Kalau dia mau datang untuk menebus kesalahan, ya aku kasih kesempatan itu saja. Lalu, apakah kamu akan memaafkannya? Memaafkan. Bibit penderitaan sudah tertanam di hati. Mana mungkin aku memaafkan? Aku menyuruhnya datang hanya untuk mengambil imbalan karena keluarga Li beberapa hari lalu membantunya keluar dari kesulitan. Ngomong-ngomong, kamu kan hari ini coba-coba gaun pengantin gimana? Ada yang cocok tidak? Ada sih, tapi terlalu mahal. Aku masih bingung mau beli atau tidak, soalnya gaun pengantin itu hanya dipakai sekali, sebagian besar waktu cuma nganggur. Menikah itu kan urusan besar dalam hidup. Seumur hidup cuma sekali. Supaya nggak menyesal, beli saja. Ada apa? Teman baikku sangat tidak bisa diandalkan. Awalnya dia setuju untuk menjadi bridesmaidku. Tiba-tiba dia bilang harus pergi dinas dan tidak bisa datang. Kalau begitu cari teman lain untuk menggantikannya kan bisa. Aku cuma punya beberapa teman, dan hampir semuanya sudah kuajak. Pernikahan kita sudah dekat. Aku benar-benar tidak tahu siapa lagi yang mau membantuku. Supnya sudah datang. Hei, aku punya ide. Kamu memang jago masak. Aku meremehkanmu. Oh ya, 5 hari lagi. Kamu ada waktu tidak? Chusiu tanya aku ada waktu tidak, jangan-jangan dia berubah pikiran dan mau mentraktirku makan. Sudah kubilang tidak ada yang bisa menolak. Pesonaku ada. Aku menikah dan butuh seorang bridesmaid. Kamu mau jadi bridesmaidku? Apa? Kamu mau menikah dan minta aku jadi bridesmaidmu? Chusiu, tanpa seizinku. Siapa yang mengizinkanmu menikah dengan wanita lain? Kamu dan Yunshu kan cuma main-main. Siapa yang mengizinkanmu serius padanya? Li Qingwan, tolong perhatikan. Caramu bicara. Aku dan Yunshu saling mencintai. Apalagi pernikahan ini hal besar. Masa dianggap mainan?
Kamu pasti bohongkan. Aku tidak percaya bagaimana bisa kamu menikah dengan wanita lain. Aku menikah dengan siapa harus minta izinmu. Apa yang terjadi padaku Chusiu mau menikah? Kenapa reaksiku sebesar ini? Aku merasa hatiku seperti diiris. Nona Li, aku tidak mengerti kenapa kamu sangat menentang pernikahanku dengan Chusiu. Tapi kalian berdua sudah tidak ada hubungan lagi, kamu tidak berhak ikut campur. Masa tidak ada hubungan bukankah? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Masa bisa hilang begitu saja? Aku tidak percaya. Chusiu akan tega padaku. Segera hilang dari pandanganku, aku tidak mau melihatmu. Chusiu, selama kamu masih anjingku, maka selamanya kamu akan tetap begitu. Tanpa seizinku kamu tidak boleh menikah dengan wanita lain. Kamu hanya milikku. Tuan airmu. Taruh saja di sana. Berhenti. Mulai sekarang masuk ke kamarku. Harus mengetuk pintu. Aku ingat. Chusiu, kamu adalah pendekar baru dari Gunung Yukuan, sedangkan aku adalah putri keluarga Li. Hanya kita berdua yang ditakdirkan untuk bersama. Tunggu malam ini. Kita akan memasak nasi menjadi bubur. Lihat bagaimana kamu masih bisa menolak dan menerima. Ada apa ini? Kenapa aku sangat haus? Aku merasa tidak enak. Setiap sel di tubuhku. Seluruh tubuhku berdenyut. Darahku panas. Tubuhku terasa seperti akan meledak. Aku sangat menginginkan. Siapa yang akan menyelamatkanku? Qingwan, jangan mendekat. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Chusiu, apa yang kamu lakukan? Aku sudah seperti ini. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Asalkan kamu bersamaku, kamu bisa menjadi menantu keluarga Li, mendapatkan segalanya dari grup Li. Apa yang kamu berikan? Aku tidak tertarik. Pergi sekarang juga. Chusiu, aku sedang menyelamatkan nyawamu. Obat ini sangat kuat, jika tidak dilepaskan, kamu akan mati. Aku lebih baik mati daripada melakukan hal itu denganmu. Tidak tahu terima kasih. Chusiu, kamu tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan tubuhku? Mereka rela membayar apapun, bahkan mengorbankan nyawa mereka melihat tubuhku. Seperti tidak ada apa-apa. Itu adalah penghinaan terbesar bagiku.
Bagaimana ini? Aku tidak tahan lagi. Chu Xiu. Yunshu. Maaf, aku diracuni oleh King Wan. Seluruh tubuhku terasa terbakar. Aku merasa seperti mati. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Jadilah penawarku. Yunshu, kau. Dengarkan penjelasanku tadi malam, aku tidak sengaja aku. Sudah waktunya seperti ini, masih sempat bermain dengan kucing. Aku menyuruhmu untuk mengundang Chu Xiu di mana dia. Ayah, dia tidak mau kembali. Apa yang bisa kulakukan? Lagi pula dia sekarang terlena dalam pelukan Yunshu. Tidak bisa melepaskan diri. Anak durhaka dulu aku. Paling cocok denganmu dan Chu Xiu, mengapa kau tidak setuju? Membiarkan Chu Xiu jatuh ke tangan orang lain. Dulu aku tidak tahu dia adalah pendeta Gunung Yukuan. Identitasnya saat itu aku juga tidak suka. Ayah, bukankah aku juga mempertimbangkan harga diri keluarga Li? Pandanganmu sempit. Sudahlah, mungkin kau dan Chu Xiu belum jodoh, untung dalam perjanjian 3 tahun. Chu Xiu menyembuhkan penyakit jiwamu, aku lega. Ayah, apakah penyakitku benar-benar hanya Chu Xiu yang bisa menyembuhkan? Selain Chu Xiu, mungkin pendeta bisa. Yang terpenting adalah batu ajaib yang mengalirkan energi. Jika batu ajaib itu pecah, benar-benar tidak ada jalan keluar. Tidak ada pintu masuk. Ayahku juga suka menakut-nakuti. Tidak separah itu kalau Chu Xiu mau menikah. Kita harus memberikan hadiah besar untuk merayakannya. Bagaimanapun juga, Chu Xiu adalah penyelamat keluarga Li. Budinya kita tidak akan bisa membalasnya seumur hidup. Ayah, kalau mau pergi silakan, aku tidak mau. Siapa yang mau merayakan pengkhianat keluarga Li? Bodoh jika tidak bisa bekerja sama. Bisa jadi teman akhir-akhir ini di Yunzhou. Banyak keluarga besar mulai bangkit, terutama keluarga Fang. Semakin kuat keluarga Li ingin tetap berdiri. Butuh keberuntungan. Chu Xiu adalah penyelamatmu, kau harus pergi. Hah, ayah pasti sudah tersihir sampai menyuruhku merayakan pernikahan Chu Xiu. Anjing sialan itu. Anjingku tapi menikahi wanita lain. Orang-orang di pesta pernikahan itu. Bakal ngeledekin aku gimana ya? Fang Wei Suemen. Kenapa kalian pakai baju kayak gini? King Wan, keluarga Fang kami udah sukses banget. Keluarga Fang emang udah terkenal sih, tapi tetep gak bisa ngalahin keluarga Li. Barusan kenapa bapak bilang keluarga Fang lagi naik daun banget? King Wan, kamu belum tahu ya? Keluarga Fang dapat berkah dari Gunung Yukuan. Sahamnya naik drastis, nilai pasarnya nambah. Gak cuma perusahaan yang hampir bangkrut bisa bangkit lagi. Orderan dari luar negeri juga banyak banget posisinya. Udah jadi nomor 3 di Yunzhou. Hampir nyamain keluarga Li kamu. Berkah dari Gunung Yukuan apa mungkin? Kalau kalian dapat pengakuan dari Chu Xiu, dia bantu keluarga Fang. Pasang formasi buat ngumpulin berkah. Chu Xiu dia pantas apa? Chu Xiu itu pendeta baru, bukan dia. Terus siapa dong? King Wan, ada rahasia yang kamu belum tahu. 3 tahun lalu di Gunung Yukuan,
Ada 2 murid berbakat. Disebut sepasang bintang 1 Chusiu. Satunya lagi kakak senior Gunung Yukuan, Kaing Xiao. Kakak senior Kyong Xiao lebih hebat dari Chusiu di segala hal. Tapi pendeta tua malah milih Chusiu jadi penerus. Setelah tahu itu kakak senior keluar dari gunung. Dirikan aliran sendiri beberapa tahun terakhir. Udah mulai ngalahin Gunung Yukuan. Fang Wei kakak senior Kyong Xiao itu. Bisa ngeobatin penyakit jiwa aku gaya. Bantu keluarga aku. Tentu bisa, aku udah kasih tahu kakak senior. 3 hari lagi di pernikahan Chusiu. Kakak senior Kyong bakal muncul hadapi Chusiu. Rebut gelar pewaris Tao. Nah di pesta pernikahan Chusiu. Kasih dia hadiah besar. Kalau gak ada Chusiu grup Li aku gak bakal bangkrut. Nganggap Chusiu sebagai anjing peliharaan. Itu aja udah terlalu baik. Mr. Chu selamat udah nemuin cinta sejati. Masuk ke jenjang pernikahan. Mr. Chu di grup Li selama 3 tahun gak dihormati. Hari ini saya jatuh cinta dengan CEO grup MU Tuan MU. Dan akhirnya menikah sungguh patut dirayakan. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan saya dan Yunshu. Saya sangat berterima kasih, kalian tidak perlu. Karena saya adalah penerus kuil langit. Untuk berusaha menjilat saya, kuil langit selalu mengikuti hukum alam. Selama kalian berbuat baik dan mengumpulkan kebajikan, menghilangkan kejahatan, berkat besar akan datang kepada kalian. Jangan tertipu oleh Chusiu. Dia hanya memanfaatkan keistimewaannya. Jika benar-benar mengadu kemampuan, dia tidak akan bisa mewarisi posisi langit. Qingwan, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah pesta pernikahan hewan peliharaan saya. Tentu saja saya datang untuk memberi selamat. Chusiu, jangan bilang saya sebagai tuan rumah tidak setuju. 1 yuan ini adalah hadiah pernikahan untukmu dan Yunshu karena nilai kamu. Hanya segitu. Non Li, tolong perhatikan ucapanmu. Hari ini adalah hari bahagia. Untuk putri saya dan Chusiu, kamu datang mengganggu. Apa maksudmu? Jangan-jangan iri karena keponakan saya menikah dengan Langit Chu. Tidak bisa menahan amarah dan ingin mencuri pengantin di pernikahan. Kalian terlalu menganggap tinggi Chusiu, dia seperti ini. Pantaskah Qingwan merendahkan diri untuk mencuri pengantin? Kalian ini orang-orang lemah tanpa harga diri. Berpikir dengan menjilat Chusiu bisa mendapatkan keberuntungan. Tidak ada komentar lucu. Li Qingwan, kenapa sikapmu berubah begitu cepat? Waktu itu kamu yang datang mencari saya, memberi saya obat dan merayu saya. Kenapa waktu itu tidak seberani ini? Chusiu ngomong apa kapan saya merayu kamu? Saya ini putri grup Li, mana mungkin melakukan hal yang memalukan seperti itu. Chusiu, kami datang hari ini untuk membuatmu melepaskan posisi langit baru dan mengakui bahwa posisi itu didapat dengan cara yang tidak benar dan mengembalikannya kepada yang berhak. Kalau tidak, pernikahanmu hari ini tidak akan terjadi. Li Qingwan, kamu sudah berbuat onar di grup Li. Hari ini kamu datang mengacau pernikahan saya. Apa hakmu membuat Chusiu menyerahkan posisi Tianxi baru? Jika Nona Li tidak bisa membuat Chusiu mengundurkan diri, apakah aku punya hak untuk itu? Siapa ini? Aku tidak kenal. Pasti teman Chusiu. Kalau bisa datang ke pernikahannya. Dan lihat dia memakai jubah Tao. Apakah dia juga murid dari Gunung Yukuan? Pasti begitu, murid dari Gunung Yukuan. Datang sendiri untuk memberi selamat menunjukkan betapa tinggi kedudukan Chusiu di Tianxi Fu. Kakak senior. 3 tahun ini kamu kemana? Aku mencari kamu dengan susah payah. Guru setiap hari tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dia sangat khawatir padamu. Jangan pura-pura baik di sini dulu di Gunung Yukuan. Aku memperlakukanmu seperti adik kandung, merawatmu dengan penuh perhatian. Melindungimu dalam hal tahu dan latihan bakatku lebih tinggi darimu. Mengapa posisi Tianxi baru guru memberikannya padamu? Kakak senior, dengarkan penjelasanku. Guru melakukan ini ada alasannya. Penjelasan apa? Si tua itu jelas memihakmu. Itu sebabnya dia tidak peduli pendapatku mendukungmu menjadi Tianxi baru Gunung Yukuan. Semua dengarkan. Tianxi baru Gunung Yukuan seharusnya milik kakak senior Kyong Xiao. Tapi Chusiu dengan tipu muslihat berhasil merebutnya. Orang seperti ini pantaskah menjadi Tianxi? Ternyata begitu. Kakak senior, ya, kalau kamu datang hari ini untuk memberi selamat padaku dan Chusiu, selamat datang. Tapi kalau kamu datang untuk membuat masalah, jangan salahkan aku.
sekarang mulai melindungi suami tapi kamu tidak punya hak berkata begitu. Kakak senior, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin bertarung denganmu memperebutkan posisi Tianxi baru. Chu Xiu, kamu diam. Apakah takut kakak senior Qiong Xiao lebih hebat darimu? Kakak senior Qiong Xiao adalah jalan yang benar di Tian Sifu. Percayalah, lihat saja nilai pasar keluarga kami. Setelah mendapatkan aliran energi dari kakak senior Qiong, keluarga kami melesat ke langit. Aku dengar tentang keluarga Fang baru-baru ini sangat kuat. Apakah benar karena kakak senior Qiong Xiao? Kalau begitu yang bisa menggerakkan energi, bukan hanya Chu Xiu saja. Kakak senior Qiong Xiao juga bisa. Jujur saja pada kalian, sekarang energi Gunung Yukuan sudah hampir habis diserap oleh kakak senior Qiong Xiao. Kedepannya hanya bisa memobilisasi energi keberuntungan. Hanya kakak senior Qiong Xiao seorang Chu Xiu. Lebih baik kamu mengaku kalah saja, aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Masih ada siapa yang mau berdiri berbicara untukmu? Aku mau. Ayah? Kamu anak durhaka. Ayah, kenapa kamu memukulku lagi? Aku menyuruhmu merayakan Chu Xiu, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak tahu karena kamu telah menyinggung Sang Master Langit. Hari ini, formasi energi keberuntungan keluarga Li sudah runtuh. Sekarang pasar saham mulai meledak. Ayah, naik turunnya harga saham kan normal. Dengan perlindungan kakak senior Qiong Xiao tidak akan ada masalah. Kamu. Kenapa kamu masih keras kepala? Orang yang bukan penerus Istana Master Langit memobilisasi energi keberuntungan itu pencurian. Meskipun bisa mengubah nasib keluarga besar, itu hanya kemakmuran palsu. Akan segera layu. Kepala keluarga Li, tunggu aku merebut kembali posisi Master Langit yang baru. Apakah itu akan menjadi sah, Chu Xiu? Kamu dan aku hanya satu pertandingan, satu putusan kalah menang. Kalau kamu kalah, berikan posisi Master Langit yang baru. Kalau aku kalah, aku akan pergi sendiri. Kamu dan aku tidak akan bertemu lagi. Baik, kalau kakak senior memang ingin bertanding, maka adik ini hanya bisa menemani. Chu Xiu, lihatkan. Kakak senior Qiong Xiao mengumpulkan energi keberuntungan menjadi naga emas, sedangkan kamu hanya bisa menggambar burung pipit. Chu Xiu memanfaatkan posisi Master Langit yang baru untuk menipu. Sekarang wajah buruknya akhirnya terbongkar. Chu Xiu, kalau tidak bisa menang jangan dipaksakan. Bagaimana bisa menang lawannya, bisa mengubah energi menjadi naga? Apakah Chu Xiu benar-benar hanya pura-pura? 3 tahun ini aku pikir kamu akan ada kemajuan. Ternyata masih di tempat yang sama. Dengan kemampuanmu yang kecil ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak senior? Aku akan membuatmu benar-benar mengakui ini. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Persaingan energi keberuntungan burung pipit menelan naga. Chu Xiu. Chu Xiu, kamu pura-pura apa? Jelas-jelas kamu yang merusak penampilan naga emasku. Kakak senior, ada beberapa hal. Aku harus menjelaskannya padamu. Yang menguasai keberuntungan. Tidak bisa hidup abadi ini juga alasan guru memilihku sebagai Tianxi baru. Alasan terpenting. Jadi dulu kamu terus meminta kepada guru untuk posisi Tianxi baru untuk melindungiku. Ya, Sayangnya aku terus salah paham tentangmu demi reputasi semu. Apa yang kamu katakan perlindungan keberuntungan keluarga Fang hilang? Pesanan dari perusahaan asing yang ditandatangani juga dibatalkan. Dan menuntut ganti rugi balasan keberuntungan. Karena menyinggung Chu Xiu, keluarga Fang mendapat balasan. Tidak mungkin, ini semua ilusi. Bagaimana mungkin Chu Xiu sendiri bisa menggerakkan semua keluarga di Yunzhou? Keberuntungan mereka Chu Xiu. Orang-orang ini hanya berakting bersamamu, benarkan? Bicaralah, kenapa diam? Kamu diam saja. Wajahku? Apa yang terjadi, Qingwan? Penyakit jiwa terbakarmu kenapa tidak sembuh total? Chu Xiu, dulu kamu bersumpah di hadapanku untuk menyembuhkan penyakit jiwa terbakar putriku. Kenapa kamu ingkar janji? Tuan Li, bukan aku yang ingkar janji. Li Qingwan sendiri yang menghancurkan. Batu giok yang menyalurkan energi. Meskipun aku ingin menyelamatkannya tidak bisa. Dia sendiri yang mencari kematian. Aku hanya punya satu putri. Ayah? Aku mohon maafkan aku. Aku tahu salah, aku tidak ingin mati. Chu Xiu, asal kamu mau memaafkanku, sisa hidupku akan melayanimu. Li Qingwan, batu giok sudah hancur. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Wei, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Li Qingwan, kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Kalau bukan karena keluargamu kaya dan kamu cantik, aku hanya ingin tidur denganmu sekarang karena kamu. Aku menyinggung Chu Xiu, tidak menuntutmu.
sudah sangat baik padamu. Fang cepat pergi sekarang aku melihatnya. Aku merasa jijik. Apa yang terjadi wajahku? Aku juga berubah menjadi seperti ini. Oh ya, lupa memberitahu kalian, penyakit jiwa terbakar juga bisa menular melalui hubungan ranjang. Ini semua karma. Fang Wei dasar bajingan. Kau tidur denganku lalu bersama Chen Suemen. Berhubungan lagi. Kalau mau mati-mati bareng aja hari ini. Ayo seret mereka bertiga keluar. Jangan ganggu pernikahanku dengan Chu Xiu. Sekarang saya umumkan pernikahan resmi dimulai.